Baik, sekarang kita Iya, sambung Kak. dulu tema kita. Karena waktu kita kan sampai setengah 12, ini masih ada tema yang harus kita selesaikan. Silahkan di slide-nya lagi. Sekarang bagaimana pelaksanaan berpidato itu? Bagaimana kita berceramahnya? Tadi kan udah persiapan. Pertama, tampil mengesankan. Dari sisi penampilan, pakaian yang rapi, enak dilihat orang. Dari sisi raut wajah, jangan wajah kesal, jangan wajah murung, itu raut wajah. Meskipun habis kesel, lagi habis marah sama suami, habis marah sama anak, tapi kalau udah tampil di podium, itu seperti nggak ada masalah. Itu namanya tampil mengesankan. Tampil mengesankan juga dari sisi kata-kata. Jadi tampil yang menarik dari sisi kata-kata, kalimat per kalimat. Makanya jangan menyampaikan permohonan maaf di awal itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan ceramah, terlebih dahulu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang pertama, karena saya datang terlambat. Kenapa saya datang terlambat diceritakan sebabnya. Itu kan tidak penting. Emang udah terlambat ya sudah. Mau minta maaf nanti belakangan. Jangan di awal. Apalagi jangan mengatakan ketidaksiapan. Saya sebenarnya dalam keadaan tidak begitu siap. Makanya saya bingung mau ceramah soal apa ini. Jangan begitu, itu tidak menarik. Itu tidak mengesankan. Yang kedua, menguasai forum. Jadi kalau kita ceramah, kita harus menguasai forum, mengendalikan forum. Jangan forum ini dikuasai oleh sekelompok orang. Mungkin sekelompok orang yang ngobrol, ada anak-anak yang bercanda, dan seterusnya. Jadi kita harus menguasai forum. Maka ketika kita tampil, itu jangan langsung assalamualaikum. Ibu naik podium, jamaahnya belum tertib, udah langsung assalamualaikum, jangan. Ibu diem dulu. Diem. Itu tatap orang satu demi satu, ditatap. Ketika ibu menatap jamaah, lalu masih ada jamaah yang ngobrol, itu kadang-kadang jamaah lain mengingatkan, diem. Nah, kan gitu. Itu kita dibantu. Kita boleh juga, Ibu, bagaimana udah bisa dimulai? Nah, itu teknisnya terserah lah. Bisa-bisanya Ibu. Bisa dimulai, Bu? Ini ya, yang kerudung merah. Nah, gitu. Boleh ditunjuk. Ibu udah siap? Nah, gitu. Siapa nama Ibu? Apa kabar? Dan sebagainya. Jadi boleh berdialog dulu untuk mengendalikan suasana. Yang ketiga, ketika kita sudah ceramah, kita sudah membahas, itu jangan menyimpang, fokus pada pembahasan. Ini banyak penceramah yang menyimpang, sehingga apa saja dibahas. Ingat ini ngomong. Padahal dia mau ceramah apa tadi? Mau ceramah tentang metode mendidik anak. Ya sudah, fokus ke situ, jangan melebar kemana-mana. Mau ceramah tentang syarat masuk surga, fokus ke situ. Sebab kita punya waktu yang terbatas. Jangan sampai ada 4 yang mau kita bahas, baru satu udah melebar kemana-mana, waktunya habis, lalu kita dikasih kertas kecil. Apa tulisannya itu? Pak Ustadz, waktunya 3 menit lagi. Waduh, baru satu. Padahal masih ada 3 poin. Waktu tinggal 3 menit lagi. Nah, jangan ngomong seperti itu. Gunakan gaya yang orisinil. Gaya sendiri. Gak usah meniru gaya orang lain. Ya bukan tidak boleh. Bukan tidak boleh meniru orang lain. Tapi yang bagus, kita punya gaya tersendiri.
Nah, kemudian bersikap sederajat. Bersikap sederajat itu jangan terlalu menggurui. Bu, kalau ibu mau masuk surga, harus ibu penuhi ini 4 syarat. Nah, jangan begitu. Bu, kalau kita mau masuk surga, pakai kata kita. Jangan pakai kata Anda, kata kalian. Sehingga kita ini bersama-sama. Jadi itu orang tidak terlalu merasa digurui. Mengatur intonasi. Yang keenam, intonasi itu naik turunnya suara. Titik tekan suara. Sehingga ada nada tinggi, ada nada rendah gitu. Itu namanya intonasi. Kalau kita ceramah pakai intonasi, maka kita yang ceramah itu jadi bersemangat. Kita yang ceramah jadi semangat. Tapi bukan sekedar semangat, karena intonasi itu juga bisa mengubah makna. Kata yang sama atau kalimat yang sama itu bisa punya makna yang beda kalau intonasinya beda. Informasi dengan pertanyaan itu kan beda. Maka intonasinya juga harus beda antara maksud informasi dengan maksud pertanyaan. Contohnya begini, pisang dimakan monyet. Itu kan informasi namanya. Pisang dimakan monyet. Pisang dimakan monyet. Itu apa? Itu namanya pertanyaan. Kalau diubah lagi intonasinya, pisang dimakan monyet, wah bisa marah orang. Jadi intonasi yang berbeda itu bisa membuat makna yang berbeda meskipun kalimatnya sama. Tapi nada bicaranya beda. Yang ketujuh, mengatur tempo. Mengatur tempo. Ngomong itu jangan terlalu cepat, tapi juga jangan terlalu lambat. Kalau terlalu lambat, orang capek mendengarkannya. Masih ingat dengan Pak Murdiono? Wah, itu bicaranya lambat. Lalu memberi tekanan. Ada kalimat yang harus kita tekankan. Penekanan itu bisa diulang. Penekanan bisa diulang. Misalnya kalimat ini diucapkan sampai 3 kali. Nabi suka mengucapkan kalimat sampai 3 kali. Itu namanya penekanan, pengulangan. Bisa juga dengan menggunakan bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu misalnya gerakan tangan. Maka gerakan tangan itu jadi penting untuk pembicaraan yang kita maksud. Kasih gerakan tangan. Kalau kita, nah gitu. Kalau kita itu tangannya ke sini. Kalau kita mau masuk surga, ini ada 4 syaratnya. Jadi ketika bilang ada 4, nah itu tangan kita itu kita tunjukkan. Syaratnya ada 4. Kapan harus kita penuhi syarat itu? Sekarang. Sekarang dalam kehidupan kita di dunia ini. Nah, itu ketika dibilang sekarang, itu tangannya misalnya begini. Itu namanya memberi tekanan. Yang ke-9, memelihara kontak dengan jamaah. Ini tadi. Jadi kalau bicara sudah 20 menit, itu orang udah mulai jenuh. Maka memelihara kontak dengan jamaah. Kalau ceramah lewat Zoom seperti ini, lebih sulit lagi. Kalau
Kalau sekarang nih, yang ngantuk nggak kelihatan, yang tidur juga nggak kelihatan. Apalagi ada peserta misalnya, ada jamaah yang tidak menampakkan, videonya, jangan-jangan dia tidak dengerin ceramah, tapi dia lagi masak misalnya. Bisa jadi dia lagi pergi ke warung, tapi namanya standby ya gitu. Tapi kalau di forum itu kan kelihatan, kita bisa memelihara kontak dengan jamaah. Bisa dengan bertanya misalnya sambil melihat jam tangan, atau nggak pakai jam tangan, kita bisa lihat, jam dinding. "Ibu, sekarang sudah 30 menit saya ceramah, bagaimana dilanjutkan?" Kalau ceramah kita bagus boleh nanya begitu, Bu, "Bagaimana dilanjutkan?" Nah, gitu. Tapi kalau kita ceramahnya nggak bagus, jangan coba-coba nanya begitu. "Saya udah ceramah 30 menit Ibu, bagaimana lanjut?" Oh, nyeletuk satu orang, "Udah Pak Ustadz, udah mau hujan." Nah, gitu. Jadi, dari mana kita tahu ceramah kita bagus? Nah, itu raut wajah orang yang suka dengan yang nggak suka kan beda. Bisa bertanya seperti itu. Atau bisa bertanya, "Sudah berapa tadi Bu?" Nah, kalau ada 4 poin yang kita bahas, sudah 2. Baik, sekarang yang ketiga. Ibu bisa sisipkan lagi tuh, sebelum kita membahas yang ketiga. Saya ingin mengadakan kuis. Nah, boleh. Biar supaya orang tetap segar. Saya mau bikin kuis. Nah, saya sudah siapkan pertanyaan dari apa yang tadi saya ceramahkan. Nanti yang bisa jawab saya kasih hadiah. Sudah siap, Bu? Siap. Baik. Tadi saya mengatakan syarat yang kedua untuk masuk surga apa? Oh, sebutkan. Amal soleh. Nah, misalnya. Maka dia dipanggil. Silakan, Ibu maju. Ini hadiahnya. Ibu siapkan hadiah. Mungkin buku saku misalnya. Boleh. Apalah gitu. Nah, memelihara kontak jamaah dengan jamaah itu juga bisa dengan humor. Jadi sisipkan humor. Maka disiapkan humor, meskipun humor itu harus spontan, tapi disiapkan yang sesuai dengan tema yang kita bahas. Baik, yang ke-10. Yang ke-10 adalah pengembangan bahasa. Pengembangan bahasa, yaitu penjelasan. Jadi kalau kita bicara, itu kasih penjelasan. Jangan berhenti di satu kata. Misalnya begini, oleh karena itu, setiap kita harus bertawakal kepada Allah. Nah, kata tawakal ini harus dikasih penjelasan. Kenapa? Karena pengertiannya, persepsinya belum sama antara apa yang kita maksud dengan yang dipahami oleh jamaah. Kasih penjelasan. Tawakal itu, Bu, berserah diri kepada Allah sesudah kita berusaha semaksimal mungkin. Nah, gitu. Jadi usaha dulu, habis usaha baru serahkan kepada Allah. Itu namanya tawakal. Itu namanya penjelasan. Baru kasih contoh. Bagus, kasih contoh. Disitulah pentingnya cerita, kisah. Dulu ada sahabat datang ke rumah Nabi. Dia menunggang keledai. Nabi tidak menutup pintu rumahnya. Sudah terbuka pintu rumahnya. Ketika itu sahabat nyampe, turun dari keledai, langsung masuk ke rumah Nabi. Assalamualaikum, dijawab, masuk. Maka Nabi tanya, tadi nampaknya kamu menunggang keledai, apa sudah kamu ikat keledaimu? Belum ya Rasul,
Saya sih tawakal saja kepada Allah. Kalau Allah menghendaki dia nggak kemana-mana, meskipun saya nggak ikat, dia nggak kemana-mana. Bukan begitu tawakal. Ikat dulu keledaimu, baru serahkan kepada Allah. Nah, begitu. Itu namanya contoh. Kutipan pendapat siapa yang kita ambil. Misalnya, karena itu Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar, ketika membahas ayat ini, beliau mengatakan begini, 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 begini. Nah, itu namanya kutipan. Nah, kemudian perbandingan. Perbandingan, misalnya antara tawakal dengan malas. Kalau enggak berusaha, tapi menyerahkan kepada Allah, itu mah bukan tawakal, itu namanya malas. Statistik yang berkaitan dengan data. Misalnya tadi, soal perceraian. Tahun 2019 orang bercerai berapa? Tahun 2020 orang bercerai berapa? Itu namanya statistik. Lalu memberi kesimpulan. Beri kesimpulan. Dari uraian ini bisa kita simpulkan bahwa menjadi mukmin tidak cukup hanya dengan pengakuan, nggak cukup hanya dengan pernyataan. Sesudah kita menyatakan keimanan, buktikan keimanan kita dalam sikap dan tingkah laku. Inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jadi kalau udah kesimpulan, itu tutup. Jangan suka diperpanjang. Ini kadang-kadang ada juga penceramah yang memperpanjang. Inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kenapa tadi saya mohon maaf? Oleh karena sesudah ini kita akan berpisah. Saya pulang, ibu juga pulang, kita akan berpisah. Kalau sudah berpisah, belum tentu ketemu lagi. Meskipun pengajian ini tetap ada pada pekan yang akan datang. Tapi kan kitanya belum tentu ketemu. Karena ada saja orang yang meninggal. Kalau soal meninggal, urusan mati, bisa saja ibu yang mati duluan, saya belakangan. Atau sebaliknya, urusan mati, saya belakangan, ibu yang duluan. Nah, tapi mati itu rahasia Allah. Karena rahasia Allah, jadi tidak penting kapan enaknya mati, di mana enaknya mati. Yang penting adalah dalam keadaan bagaimana seharusnya kita mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wah ini kok ceramah jadi panjang lagi kan gitu. Bisa jadi ibu-ibu sebel itu. Apalagi ibu-ibu ada yang sudah merapikan tasnya, udah siap-siap. Jadi kesimpulan, terus tutup. Sesudah ceramah bagaimana? Sesudah ceramah turun dari podium, kembali ke tempat semula, di mana tadi kita duduk, di situ kita kembali. Kalau perlu cari informasi tentang respon jamaah sebagai masukan, tapi bukan untuk cari pujian. Jangan nanya, Bu, tadi ceramah saya bagus nggak, Bu? Jangan begitu. Bu, tadi ceramah saya kepanjangan apa enggak ya? Kelamaan apa enggak ya? Nah, gitu. Oh, enggak tuh, Ustazah. Itu ceramah bagus tuh. Gitu. Cocok buat orang sini. Nah, gitu. Tapi bisa juga yang bagus kita mengevaluasi sendiri. Kalau sekarang kan enak tuh, kita punya HP, kita bisa rekam, jadi direkam, sehingga kita bisa mengevaluasi sendiri rekaman itu. Baik, selanjutnya, sekarang saya mau kasih pesan. Pesan, kalau kita mau jadi mubalik, jadi mubaligo, jadi daiyah, maka kita ini harus banyak membaca. Kenapa banyak membaca? Karena banyak membaca itu menambah wawasan. Maka nggak rugi kita membaca itu. Baca buku, baca majalah, baca koran. Bahkan sekarang kita bisa baca dari WA, mungkin ada hal-hal yang bagus. Karena kita juga harus selektif membaca WA. Nanti melalui grup saya
sampaikan pesan-pesan dakwah yang itu mungkin bisa menambah wawasan. Karena kita sudah ada grup, nanti saya memang setiap hari memberikan pesan, informasi dakwah apa saja untuk kebaikan di dalam dakwah. Nah, jadi menambah wawasan. Terus menambah kosakata. Ini juga sangat penting. Orang yang jadi penceramah itu mesti kaya dengan kosakata. Banyak apa itu? Kamus di kepalanya. Ada kamus di kepalanya. Sehingga kata-kata itu nanti meluncur deras. Kalau lagi ngomong itu ada aja tuh keluar kata-kata. Nggak pakai mikir lagi. Makanya saya suka mengatakan, kalau kita lagi ceramah, jangan mikir. Mikir itu kadang-kadang telat mikir, kelamaan. Oh begitu Pak Ustadz? Iya, mikirnya sudah sebelum ceramah. Sekarang lagi ceramah, itu menuangkan hasil pikiran. Nah kalau orang miskin kata, itu lagi ngomong suka nyari-nyari kata. Nyari-nyari kata nggak selalu ketemu. Akhirnya terjadi kekosongan. Kalau lagi ngomong itu nggak boleh kosong, nggak boleh berhenti. Kalau lagi ngomong itu nggak boleh berhenti. Tapi karena nggak boleh berhenti, yang mau diomongin nggak ada, akhirnya apa? Dia keluarkan. Ada nggak, Bu? Orang kalau ngomong itu pakai Oleh karena itu, gitu. E-nya udah panjang, masih belum juga keluar. Kata apa yang mau dia ucapkan? Akhirnya ditambah lagi. Oleh karena itu, apa namanya? Ada nggak tuh orang ngomong begitu? Ini karena miskin kata. Caranya harus banyak baca. Yang kedua, kuasai materi yang banyak. Jadi kalau kita mau ceramah ya materinya harus banyak. Kita kuasai. Selalu siap. Misalnya, meskipun saya nggak diminta ceramah, tapi ada saat saya dadakan diminta ceramah, diminta khutbah. Gitu. Karena saya datang. Jadi siapkan selalu materinya. Nah, yang ketiga, pesan saya itu sering berlatih. Sering berlatih. Jadi harus tampil sebanyak mungkin, sesering mungkin. Kalau ibu jadi pengurus organisasi wanita Islam, itu kan enak. Karena ibu sudah akan terbiasa ngomong. Mungkin ngasih sambutan, ngasih tausiah. Kalau tidak, ya tapi kan kita pengen bisa tampil di forum-forum yang berbeda. Jangan cuma di forum kita saja. Nah, itu kan kalau organisasi bisa melakukan kunjungan, bukan secara pribadi. Pribadi juga boleh. Misalnya, ibu sebagai pengurus wanita Islam berkunjung saja ke majelis taklim ibu-ibu yang mana, ke masjid mana, ke daerah mana, ke desa mana, datang. Kumpulkan ibu-ibu di sana. Sehingga kita bisa menyampaikan tausiah yang singkat. Nah ini Bu, gambarnya, silakan. Itu kira-kira apa maknanya itu? Paling atas Bu, Min penampilan plus. ada minus, ada plus. Bu mau negatif atau mau positif? Kalau corona maunya negatif. Ini penampilan pertama, negatifnya banyak, positifnya ada. Dikasih waktu 7 menit, nyampe 7 menit, itu positif. Penampilan kedua negatifnya masih banyak, tapi positifnya sudah tambah. Penampilan ketiga, negatif dengan positif itu sudah seimbang. Sudah separuh-separuh, 50-50.
Penampilan keempat, oh negatifnya sudah sedikit, positifnya yang banyak. Penampilan kelima dan seterusnya, ya namanya negatif mah tetap ada, nggak ada orang sempurna. Jadi kalau begitu kuncinya adalah sering tampil. Sering tampil maka ceramah kita bisa lebih baik.